gitu loh. Masih dengan roster line up yang sama juga dan bahkan mereka lah yang mengekspor keluar pemain-pemain mereka gitu. Kita tahu rahasia yang sekarang ada di Alter Ego sendiri. So let's go. Langsung kita masuk ke fase pick and ban kita yang sekarang di mana tanpa Povius dan juga tanpa Link dari Onyx Esports. Mereka yang bisa pick Link kali ini di ban oleh Onyx Esports dan Aura Fire, ada Matilda dan juga Pakito yang dibuang oleh mereka gitu. Yes, bahkan kalau kita lihat Pakito, hero power dari Keira juga mereka sendiri yang ban. Dan kalau kalian lihat juga regular season match 9 game yang pertama head to head antara cewek dan juga Kabuki. Ini melihat dari kill participationnya, di mana cewek masih memimpin dengan 53% berbanding dengan 30,7%. Sedangkan kalau dari average KDA-nya, wow, bisa dibilang cewek cukup agresif juga, 4,4. Cukup besar, berbanding 3 poin bahkan ke arah Kabuki. Tapi kita akan melihat juga, berarti kalau dari cewek bermain agresif Kabuki mungkin bisa dibilang mengambil arah ke objektifnya, karena dari segi goldnya walaupun mereka kalah juga dari Kabukinya, tapi dengan poin gold 500an itu juga cukup bagus sih kalau menurut aku Omawa. Tapi udah ada Harley dan juga Hayabusa menjadi band terakhir di fase pertama ini untuk Onyx Esports dan juga Aura Fire. Xbox terlepas lah. Nah, itu baru mau saya bahas juga tadi. Ada Xbox yang terlepas dan kalau kita lihat dari minggu yang kedua ya, Xbox bisa menjadi pilihan. Tapi untuk first pick dari Onyx Esports, gue suka di sini karena ini sangat memanjakan sekali untuk Keyboy di sini, Lung ya. Jadi langsung mau dikasih hero-nya untuk Keyboy. Chow yang kita tahu di match sebelumnya, Ling Chow ini selalu keluar secara berbarengan. Tapi dibuang ternyata untuk Linknya sendiri, hanya mendapatkan Chow sekarang. Dan ada Bene bersama dengan Esmeralda di secure untuk Aura Fire puluh. Yap, inilah jawaban di mana tadi udah dihilangkannya Popeus, berarti Benedetta harusnya akan bergerak jauh lebih bebas lagi nih Omawa ya. Udah ada Esmeralda juga. Lunox akankah nongol sesaat lagi karena Esmeralda sudah terlihat sekarang. Lunox akan menjadi counter naturalnya, akan menjadi salah satu makhluk ataupun hero yang bisa ngeburst banget untuk bisa nusuk ke tubuh dari Esmeralda itu sendiri. 2 pick dari Onyx Esports akan langsung menjawab 2 pick yang udah diamankan sebelumnya oleh Aura Fire. Lunox terlihat dan benar aja Lunoxnya langsung diambil. Boots kali ini siapakah yang akan diamankan nih Om Wawa? Gue suka antara dia Ruby atau Balmon ya untuk Boots sendiri. Popol dulu ternyata untuk Onyx Esports. Oke. Ada Popol di sana, jadi bisa ini ya. Keyboy bisa pakai Popol juga, bisa pakai Chow. Balik lagi, sangat versatile sekali untuk pemilihan hero sekarang dan Aura Fire. Untuk pick ketiga mereka ada Lancelot. Sadar bahwa tidak ada Povius di sana, langsung mengamankan damage dealer kembali. Sudah ada 3 kalau kita lihat di sini yang akan merepotkan untuk Onyx. Cuman mereka punya stunner semuanya ya. Banyak single target lock CC juga dari Onyx Esports. Mereka ada Chow, mereka masih ada Popol Kupa dengan Bantam Kupa. Jadi at least mereka bisa menahan laju dari Esmeralda sendiri sekarang. Dan kembali lagi, dimana ini adalah 2 pemain antara Boots dan juga Keira. Untuk kill participation tidak terlampau jauh, tapi lihat dari KDA yang didapatkan oleh Boots. Jadi wajib untuk diwaspadai oleh Keira, jangan sampai kalah 1v1 di laning dia sendiri Pulung. Lebih dari 100% ya perbedaannya ya Om Awa ya. 5,3 berbanding 11,5 berbanding 5,3. Wow, ini angka yang sangat-sangat tinggi dimiliki oleh Boots itu sendiri. Sekarang kita lanjut lagi untuk ke passive ban selanjutnya. Ada Isansin yang udah dihilangkan, berlanjut dengan adanya Grok. Siapa lagi akan segera dihancurkan ataupun di-ban karena sejauh ini jungler dari Onyx Esports belum terlihat. Cuman untuk Sans itu sendiri kita tahu full hero-nya terlalu banyak untuk dihabiskan gitu. Betul banget, aku setuju banget sama Pak Pulung karena Sans itu bisa Harley, dia bisa Assassin, dia bisa Marksman. Jadi kalau yang udah kita lihat Jisun Shin udah di-ban, Hayabusanya di-ban, ada Saber kali ini yang menjadi ban terakhir dari Aura Fire. Masih terbuka lebar untuk Granger sebenarnya bagi seorang Sans, tapi melihat lawannya Esmeralda, melihat lawannya Lancelot, melihat lawannya Benedetta, opsi untuk Granger ataupun Bruno juga terbuka lebar sih kalau menurutku Omawa. Oke, tapi satu yang menarik ya dari match up yang sekarang, manakah Xbox berada? Di manakah Xbox? Kita belum melihat ada Xbox dan bakal diambil oleh Onyx Esports. Dan apakah Sans ingin menggunakan Xbox sebagai jungler fighternya atau ditaruh di samping bisa dimainkan oleh Boots? Masih tidak menutup kemungkinan akan hal tersebut. Dan ini adalah 2 pick yang akan sangat menentukan.
Satu buah jungler nantinya untuk Onyx Esports sekarang. Dan dengan adanya Angela juga, ini kayak combo klasik banget sih, Angela, Esmeralda, Angela. So, ini bakal bisa kemana-mana juga. Jadi mereka harus bisa at least menahan ketika Angela sedang melakukan hard guard ke arah Lancelot dan juga Esmeralda. Jadi bakal sulit kalau sampai nggak bisa langsung di instant pick off. Oke, Iya. Alright. Oh, Cloud. satu lagi. Mereka benar-benar mau Ruby secure ke kan? arah late game banget dengan adanya Cloud. Khalid Papua. ternyata. Bukan Khalid Ruby sekarang. tapi Khalid. Oke. Kadita? Wow, Kaditanya Godiva muncul kali ini Papua dan juga Om Wawa. Ini dia. Kita tahu ya, Godiva dengan Ratu Kita Selatan ini mengerikan nih. Kita tunggu-tunggu dari MPL season 6, 7. Akhirnya nongol di season 8. Ini dia Godiva yang mungkin akan menggunakan karakter Kaditanya atau mungkin nanti Kaditanya menggunakan hero lain. Tapi kalau kita lihat dari susunan hero yang sudah ada di kanan dan kiri, Kaditanya akan berada di tangan dari Godiva. Jadi buat teman-teman semua, ini dia match kedua kita. Bersiaplah kalian untuk langsung menyaksikan entah itu di game pertama, game kedua, atau mungkin nantinya ada di game yang ketiga antara Onyx Esports versus Aura Fire. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Kita akan menjadi saksi untuk kali ini. Tapi dari Gio dan juga Omawa, jawab cepat aja. Gio, kanan atau kiri, Aura atau Onyx dari pick-pickannya? Saya Aku kiri. Onyx, Papulung. Oke, 2 untuk Onyx ya. Kalau begitu 1 untuk Aura dari Papulung. Karena ini penasaran aja gitu. Mau ngelihat bagaimana permainan dari Godiva yang menggunakan Kaditanya. Baiklah kalau begitu, lane out down ini dia waktunya. Kita akan langsung menggiring ataupun tetap mengawal bagaimana jalannya pertandingan di game yang pertama, di match yang kedua. Gio. Alright, sudah ada Trian dan juga Keyboy tentunya di area depan kali ini cukup populer dengan Chow sebagai support di area mid. Karena tadi sempat kita lihat juga di match pertama ketika Ahmad menggunakan Chow sebagai bisa dibilang supportnya cukup merepotkan juga. Tapi sementara itu Keyboy udah dikejar sama 3 orang, ada Facehagar dan juga Godiva terus kartu maut. Bahkan kali ini what a play banget dari Aura Fire, masuk ke menit yang pertama mendapatkan first blood, tapi Bull datang nggak bisa untuk membobardir penyerangan dari Aura Fire kali ini Papulung. Wow, sebuah serangan yang begitu dahsyat, begitu mendadak langsung dipertontonkan oleh pemain dari Aura, di mana BDD-nya coba kita lihat di minimap mengganggu pergerakan dari Sansya yang masih ingin melakukan farmingan terhadap monster jungle, tapi di tempat yang berbeda Esmeralda juga menekan ke arah Khalidnya. Kadita udah mulai maju ke bagian depan, ada Phantom Cells yang dikeluarkan, Keyboy-nya pun harus menggunakan Cyclone Eye agar bisa kabur dari area tersebut. Godiva perlahan tapi pasti udah mulai tas-tas di ujung sana, mulai digigitin oleh Kupa. Ya Allah, itu bajunya baru aja dijahit, baru aja dibuat. Hey, digigitin langsung oleh Kupanya, Gio. Yoi, tapi ini sebenarnya kalau Aura Fire bisa benar-benar menang di early, ini bakal berat banget Onyx Esports karena kita tahu Suns butuh 2 item, Cloud butuh 2 item, dan juga benar-benar baru arah late game yang namanya Cloud itu bisa mendapatkan berapa poin kill. Apalagi kalau misalnya diganggu seperti ini, udah mulai terjadi peperangan lagi dan lagi. Variety mencoba untuk kabur tapi nggak mungkin nggak bakal bisa, tapi ternyata masih bisa dengan Python Execution-nya, masih bisa mundur ke arah belakang karena Kira dan juga Godiva langsung menjemput pergerakan dari Variety kali ini Papulung. Oke, Godiva masih santai, dia ngambang aja, dia nggak nginjak tanah. Turtle-nya udah mulai ditembak-tembak, ada Popol Kupa udah langsung mencoba untuk menjaga pergerakan dari Cloud untuk bisa tetap berada di area dari pit Turtle-nya. Cuman Turtle kali ini harus ke reset, Keiranya mundur lagi, Facehagar ada di area mid mencoba untuk menghilangkan satu wave minion. Kabuki mulai masuk juga ke bagian atas, memberikan gangguan, meninggalkan wave di bagian bawah. Sementara cewek pun dengan Starlight Pulse yang dia miliki masih santai untuk bisa menghabiskan satu wave minion di bagian tengah permainan yang kembali pasif di awal-awal game ini, Om Wawa. Oke, dan dari Onyx sendiri mereka harus mulai merapikan dari lane-nya ya, karena untuk team fight besar tadi itu diambil oleh Aura Fire, jadi mereka harus lebih waspada juga secara level, apalagi ini adanya Keira dengan Esmeralda-nya bisa mengkocar-kacirkan bagian backlaner milik Onyx Esports kali ini. Dan Angela ditaruh di tempat yang paling jauh juga di ujung dari map, ini akan bisa hardjar ke teman-teman yang lain, jadi mereka nggak bisa melupakan faktor Angela juga. Jangan sampai dari Onyx Esports ini salah hitung, ketika ada hardjar dari Angela itu akan membalikkan keadaan situasi untuk berbalik ke arah dari Aura Fire, Pulung.
Yap, bootsnya di atas dengan quick sand guard yang dia milikin masih bisa melakukan healing terhadap dirinya, sementara Kiboy melihat dari kejauhan masih bingung. Kupanya mulai disuruh untuk mulai menggigitin pemain yang ada di area depan, yaitu pemain-pemain dari Aura Fire. Turtle pun menjadi milik dari Aura Fire, sementara di bagian yang berbeda udah ada lagi satu Blend of Order langsung dikeluarkan. Facehugger masih bisa menjaga area pertahanannya. Kabuki kembali hadir memberikan posisinya kembali terhadap Kabuki, dan Kabuki pun menjaga di area bari bottom lane. Oke, tapi kalau kita lihat emang Facehugger tadi sengaja diplot di area bawah karena untuk dari lebih cepat Kabuki di area midnya membuka peluang tentunya untuk mendapatkan turtle. Tapi kali ini Godiva masih bisa selamat dengan kejaran Drian, bahkan Drian yang harus tumbang di tangan seorang Facehugger dengan permainan yang sangat-sangat baik. 3 melawan 1 di area mid ini nggak sehat banget untuk Drian, walaupun dia niatnya baik untuk mengopen map, tapi sementara itu Purple Buff dari seorang saat sudah mulai diganggu gugat aja sama teman-teman Aura Fire tanpa ada gangguan. Sebenarnya saat bakal kesulitan untuk masuk ke depan, tapi ada sebuah blazing duet yang benar-benar on point, gagal tapi mendapatkan Purple Buff. Sementara Godiva harus tumbang di tangan Boots yang datang tiba-tiba. Register sambil dikeluarkan, kira menjadi target berikutnya dan gak mungkin bisa selamat kali ini Pak Pulung. Sebuah aksi yang sangat-sangat beresiko sekali dilakukan oleh pemain-pemain Aura hingga mengakibatkan 2 playernya pun tadi hilang. Agak sedikit memaksakan, tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Onyx Esports, mereka berhasil untuk membalikan keadaan nih Om ya. Di bawah juga nih udah nongol lagi sebuah inisiatif yang dilakukan. Cewek pun udah mulai hadir, udah ada Popol yang Kupa juga, tapi pergerakan dari Kabuki dengan mobilitas yang sangat tinggi menggunakan Benedetta sangat-sangat sulit untuk didapatkan snack time. Pot momen game favorit di snack video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial karena di bagian atas sana udah ada pertempuran yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh Sun? Sun terlalu memaksakan keadaan hingga dirinya pun harus langsung dihilangkan dari lane of town. Boots hanya bisa melihat dari kejauhan, hanya saling bertatap-tatapan, belum bisa saling memiliki namun saling menyayangi, sementara Bootsnya udah mulai terikat. Way of Dragon akan kasih keluarkan, tapi ternyata masih belum sempat. Rock Wave pun kali ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menyakitkan bagi pemain dari Onyx Esports, namun Esmeralda terlalu maju sendirian ke bagian depan, berhasil didapatkan. Popol dan Kupa, entah bagaimana ceritanya, dia pun menjadi korban dari Lancelot Kyo. 1 berbalas 2 kali ini Papulon dan juga Om Wawa. Aura Fire sebenarnya udah memegang kendali di area atas, tapi ternyata satu persatu teman-teman dari Aura Fire harus gugur. Sementara itu Variety mencoba untuk mendapatkan cewek, Brilliant of Order ya menyelamatkan dirinya dari suatu pick off yang dilakukan oleh itu. Tangan Trinity Puncher yang masuk kali ini mendapatkan 1 point kill ke arah cewek, bahkan 1 buah The Way of Dragon. Variety dijemput dengan sangat baik oleh Facehugger dan juga Kabuki, dan Turtle yang kedua tanpa basa-basi lagi seperti akan segera di pop up oleh kedua tim Papulung. Yap, ini dia Turtle-nya udah mulai dicolek-colek. Hey Turtle, namun Rock Wave-nya kali ini Suns gagal bisa bertahan lagi. Rock Wave terlalu sakit dari Kadita dan dia pun masih sempat untuk kabur dari area sana. Godivanya melenggang dengan begitu indah, kembali lagi menuju ke base-nya. Cuman serangan yang barusan dia berikan itu begitu mengejutkan loh Om Wawa. Wow, ini mengerikan sekali loh permainannya. Sementara itu Phantom Execution udah ada 1 lagi Way of Dragon loh. Namun untuk sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh Variety. Sementara itu pertempuran kembali terjadi di area tengah. Kabuki yang dikejar dengan ada 1 lagi serangan dilakukan. Tracking Centrum-nya nggak terlalu berhasil untuk menaik ke arah satu player dimiliki oleh Aura Fire. Sementara di bagian tengah udah ada 1 player juga lagi yang dikeluarkan, belum begitu sakit. Cuman untuk sekarang 3 player yang dimiliki oleh Onyx Esports, mereka tidak kuat lagi. Variety, engkau mau pergi kemana? Engkau hanya memiliki sedikit darah, layaknya keuangan kita di akhir bulan, dikit banget. Benar banget. Aduh, tapi kita lihat juga permainan dari Onyx Esports ya. Mereka sangat bergantung kepada area late game Papulung dan juga Wawa. Mereka punya Cloud, tapi Cloudnya kalau udah di jam rame-rame begini bahkan 0-2-2, ini nggak bagus banget untuk jungler yang late game. Tapi sementara itu di area mid, Drian dan juga teman-teman dari Onyx Esports seperti mengalami kesulitan di mana ada Variety udah mulai ditendang Way of Dragon kali ini karena seorang Variety masih bisa mundur ke arah belakang dengan poncornya, dan juga Phantom Execution yang benar-benar menyelamatkan dirinya, dan lagi objektif milik Sans harus diambil, tapi cewek kali ini mendapatkan 1 poin kill ke arah seorang Kabuki Om Wawa.
Yes, dari Onyx Esports mereka harus bisa menahan dulu. Mereka nggak boleh terpancing agresivitas yang sedang dilakukan oleh Aura Fire. Dari itemnya sendiri juga Athena Shield. Untuk Popol Kupa, untuk Khalid sendiri juga sudah berhasil untuk adanya Bloodlust bersama dengan Heptasis. Dan tadi kalau kita lihat Clock of Death ini bersama dengan Lightning Truncheon lah yang menyelamatkan Onyx Esports juga. Jadi dari Onyx, mereka tinggal menunggu Suns untuk jadi, untuk sekarang ya. Mereka wajib untuk bisa nge-defense dulu. At least, buatlah tempo permainan agak sedikit lebih lambat. Karena Aura Fire, mereka mau ngajak untuk bermain dengan sangat-sangat cepat sekali. Burst damage milik mereka sudah sangatlah mumpuni untuk bisa menumbangkan pemain-pemain Onyx Esports. Terbukti bahwa dengan adanya Angela bersama dengan tadi adanya Kadita, rough waves-nya yang sangat on point sekali. Dan itu dia, ini yang harus dilakukan oleh Onyx Esports adalah dengan mencuri satu pemain dari Aura Fire juga belum. Oke, Tone Rose-nya pas banget on point mah, tapi ternyata ada quicksand guard yang dilakukan ataupun dikeluarkan dari Khalidnya. Tapi itu pun tidak bisa menyelamatkan diri dari bagaimana pertempuran ataupun perkumpulan pemain yang dimiliki oleh Aura Fire, di mana mereka berkumpul dengan sangat-sangat baik sekali. Mereka semua yang memberikan sebuah hit yang sangat indah. Dan Popol dan Kupa pun kali ini tidak kuat lagi menahan seluruh damage yang udah masuk ke arah tubuhnya. Langsung masuk ke lorong hati yang paling dalam hingga mengakibatkan efek traumatis harusnya itu ya. Yes, di menit 9 bahkan Variety udah mendapatkan Legendary. Ini permainan yang cepat dan agresif dipertontonkan oleh Aura Fire, membuat Onyx Esports seperti kewalahan ketika mereka harus ikut atau di-drag ke permainan dari Aura Fire. Dan Lordnya udah bisa diamankan oleh Variety tanpa ada gangguan atau hambatan dari Onyx Esports. Dan ini adalah waktunya untuk Onyx, dimana Suns menjadi pion utama mereka, harus mendapatkan sedikit demi sedikit point kill ataupun juga mendapatkan objektif point kill. Dan kalau misalnya itu bisa didapatkan, ini akan menjadi snowballing yang baik sekali untuk Onyx Esports, Pak Pulung. Oke, Drian sama Godiva coba. Ya kayak gini, mereka hanya kayak menjalin hubungan LD, long distance relationship. Godiva ada rock wave. What? Apa itu? Damage macam apa itu Om Wawa? Wow, langsung hilang loh ceweknya Om Wawa. Wow. Betul, sekali mispositioning dengan adanya rough waves. Aku rasa tidak akan ada titik comeback untuk satu pemain yang tertangkap di bagian tengah. Dan ini Aura Fire, mereka pegang kendali permainan, Pulung tinggal naik saja. Dan bahkan untuk segi item bisa kita kategorikan Aura Fire mereka lagi leading sangat jauh sekali sekarang. Iya, betul, kalau kita di network sebenarnya itu dari Lordnya udah masuk ke area bawah. Final Blow dikeluarkan oleh Kabuki untuk clearing minionnya saja. Sementara itu Variety udah dimasuki sama Angela, dan ini akan membuat dia lebih sustain lagi Blood Blessing Duet. Ke arah belakang hanya untuk mundur dari Sunset, bahkan Variety mencoba untuk lebih. Variety harus ter-shutdown kali ini di tangan seorang Boots. Walaupun dia harus bayar nyawanya, tapi ini bertertarik bisa diamankan oleh Aura Fire. Nggak sampai di situ aja, Keiranya masih mencoba untuk lebih, masih mencoba untuk memukul mundur atau menzoning Onyx Esports di dalam base turretnya, Pak Pulung. Ini adalah hal yang jarang kita lihat. Di menit ke-10 Onyx sudah kehilangan inhibitor turretnya. Hal yang jarang-jarang sekali terjadi. Sementara Facehugger untuk sekarang Kabuki juga, mereka masih mencoba untuk ngezoning bagaimana Purple Puff agar nggak bisa diamankan oleh Suns. Ada Keira langsung dengan paling Star Moon-nya dibalaskan dengan Blazing Duel, langsung dikeluarkan begitu aja, dia mundur ke bagian belakang. Sementara untuk Chow-nya belum ada satu target pun, target pun ataupun Way of Dragon yang berhasil dikeluarkan. Sementara Suns nggak bisa terlalu maju, kirinya terlalu sedikit sekali memiliki SP hingga mengakibatkan dia sedikit ragu untuk bisa maju ke bagian depan karena tadi Blazing Duet-nya sudah dikeluarkan juga. Jadi ya mau short skill seperti apa lagi selain dari basic attack yang bisa dia berikan terhadap player dari Aura Fire. Om Wawa, what happened with Onyx nih Om Wawa? Onyx mereka kesetir banget ya karena permainan dari Aura Fire di early game. Kita melihat bagaimana Aura Fire sadar akan mereka punya burst damage yang besar. Di early mereka langsung ngajak untuk duel-duel, adanya skirmish di top lane, di bottom lane juga, dan bahkan mengganggu pergerakan dari Suns. Suns di game ini dia tidak nyaman sama sekali, bahkan itemnya sampai harus tertunda dengan cukup lama baru bisa dapatkan. Dan ketika dia berhasil juga untuk mendapatkan item, apa yang terjadi ketika Suns coba buat lakukan Battle Mirror Image ke bagian depan, adanya Blazing Duet juga, apakah dia bisa kembali ke belakang? Itu adalah pertanyaannya, karena pastinya udah langsung di stop oleh teman-teman Aura Fire yang lain juga. Dan untuk itemization yang sekarang ini Aura Fire leading dengan sangat jauh sekali, dan bahkan untuk lane slot dari Variety meskipun hanya sekali ke pick off, ini kurang satu lagi untuk menuju ke arah dari Blade of Despair. Yuk,
Yes, tapi Regen Sandstorm kali ini dari Boots hanya untuk mundur saja. Phantom Execution dikeluarkan oleh Variety juga untuk mundur karena kita lihat Godiva kali di garis depan mencoba untuk mengamankan teman-temannya walaupun dia harus tumbang. Kali ini Blazing Duet dia benar-benar memberikan assist yang sangat-sangat maksimal ke arah Onyx Esports, tapi nggak sampai di situ aja. Sang Cosimo lebih Drian di depan mencoba untuk mendapatkan satu Variety tapi terlalu offside. Way of Dragon kali karena Keira masih bisa ada Purify menyelamatkan dirinya dari tendangan maut yang dikeluarkan oleh Drian kali ini, Pak Pulung. Yap, tendangan maut yang langsung masuk ke rusuk bagian kiri dari 3 tulang yang ada. Digas salah satunya, entah itu retak ataupun kesleo, kita belum tahu hasilnya bagaimana. Kita hanya masih menunggu hasil dari Visum Esmeralda tadinya ya. Begitu on point, untungnya ada Purify yang dimilikin. Kalau tidak, gua nggak tahu lagi nasib dari Esmeralda karena udah ditunggu oleh pemain Onyx Esports segitu banyaknya loh, Gio. Itu udah siap tuh, tinggal nunggu Esmeralda. Selamat datang, langsung digas habis-habisan harusnya. Benar banget Pak Pulung, tapi kita lihat juga Lord yang kedua sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Good morning saja for Lord, dan ini akan menjadi objektif yang sangat mahal untuk Onyx Esports dan juga Aura Fire. Kalau Onyx Esports bisa mendapatkan ini, tentu saja ini bisa menjadi momentum snowballing yang baik. Oh, damage dari Sun udah sakit banget ke arah Keira kali ini, dan Keira masih bisa mundur, nggak mau sampai dia terpick off karena Keira dengan Esmeralda bisa menjadi salah satu tolak ukur yang bagus. Tapi Falling Starboard ke arah seorang Drian masih bisa mundur dengan flicker ke area belakang, Papu. Yap, Lordnya pun masih dicolek-colek aja, tapi masih dipapain. Hehehe, what happened with you? Halo. Sementara cewek yang tadi berhasil masuk cuman di Variety di arah yang berbeda, berhasil langsung mendapatkan ke arah Sansatnya pun langsung gak bisa lagi bertahan. Sementara cewek di tempat berbeda juga langsung menghilang. Way of Dragon-nya connect langsung ke arah Variety dijauhin, cuman langsung diserang, dipegal, dicekal pergerakannya. Hilang sudah 4 player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ini adalah kesempatan terbesar dari Aura untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Godiva dengan tas-tasnya siap untuk mengeluarkan Rockwell BHK. Udah mulai meledak, sedikit lagi Happy tersisa, masih ada Quicksand Gun. Namun untuk kali ini Regen Sandstorm-nya masih bisa mempertahankan satu bed terakhir yang dimiliki oleh Onyx Esports. Wave Minion pun sudah habis, dan begitu pula yang dimiliki oleh Aura Fire, di mana mereka gak punya lagi Wave Minion, dan wipe out kali ini untuk Aura. Gila. Onyx Esports kali ini di wipe out oleh Aura Fire dan membuat bottom lane ini bitter turret yang hancur. Ini aku melihat for the first time, ini permainan terbaik Aura yang pernah aku saksikan. Mungkin juga teman-teman setuju karena perbedaan mereka bermain 9 berbanding 28 poin killnya membuat Aura Fire di atas angin. Tapi lagi dan lagi Lordnya masih belum disentuh oleh kedua tim. Lordnya masih coba berdiri kokoh di area atas sana, menunggu sampai dari masing-masing tim memajukan cita-cita minion di area tengah dan juga di area atas, Pak Pulung dan juga Om Wawa. Ini ada peringatan Onyx, Om Wawa. Wow. Ini bukan ada apa dengan Onyx sih, lebih ke arah Aura mereka playstyle-nya beda banget. Match yang pertama mereka dengan adanya beda dengan yang sekarang. Kita bisa melihat bagaimana Variety di sini memberikan variasi yang sangat luar biasa dengan Lancelot-nya dia, dengan Puncture-nya yang selalu bisa dapetin pemain-pemain dari Onyx Esports belum. Iya, ini ya, coba kita lihat real time win probability yang dimiliki oleh Aura sangat-sangat besar sekali. Sementara Sans-nya dengan Blazing Duet dia pun bisa kabur dari area tersebut, menjadi escape ability yang sangat-sangat mumpuni dan juga menguntungkan bagi Sans. Nih, apakah mereka akan kontes lagi atau enggak nih Om? Karena untuk Lordnya coba udah 1/4 darahnya berhasil diamankan. Drian posisinya ketahuan. Akankah ini menjadi titik balik dari Aura Fire untuk bisa lagi mendapatkan kemenangan fight atas Onyx Esports, karena mereka kekurangan satu pemain loh Om Wawa. Betul, sprint yang sangat jauh tadi dilakukan oleh Drian. Mungkin berharap bahwa teman-temannya bisa melakukan follow up, tapi memang sudah terlalu banyak juga, dan ini akan menjadi Lord gratis untuk Aura Fire dan dari Onyx sendiri karena mereka menggunakan Cloud. Di sini Sans harus masuk dengan sangat presisi untuk timing melakukan Blazing Duet, dan Onyx Esports nggak mau, mereka harus nge-defense karena tadi Drian sudah terpick off di bagian depan tanpa ada backupan sama sekali. Dan Aura, wow guys, ini mereka terlihat sangat strong sekali. Apakah new era untuk Aura sudah akan keluar setelah game yang pertama? Ini dia. Ini gue gak sabar sih gimana nunggu hasilnya ya. Gue gak sabar mau lihat fight yang sesaat lagi. Kenapa? Karena wow, ini Aura mendadak nih seluruh cakra yang mereka milikin, seluruh tenaga yang mereka milikin kayak dikeluarin semua di game yang pertama nih Om, ataupun Gio loh. Mengerikan sekali permainannya.
auranya memberikan aura kemenangan untuk teman-teman dari Aura Fire. Dan kita lihat aja Lordnya udah masuk ke area mid kali ini. Teman-teman dari Aura Fire udah berada di posisi masing-masing. Lihat dari Facehager belum masuk ke area Variety, mencoba untuk masuk ke area depan, tapi base-nya menjadi target operasi. Onyx bisa menjegal satu kaki Aura Fire dan membawa game ini ke game ketiga. Bakal menarik banget untuk disaksikan dari segi ban and pick. Kita udah melihat tadi banyak sekali hero-hero di ban. Bahkan kali ini Matilda diamankan oleh Onyx Esports dan juga Harley bersama dengan Poveus dari Aura Fire membawa. Oke, tanpa adanya Poveus di sini berarti bahwa Assassin kembali akan bisa digunakan oleh Variety. Pakuito dulu dibuang, tidak akan dijatuhkan ke tangan Keira. Tapi kita tahu tadi setelah melihat perform dari Lancelot, apakah sama-sama respect terhadap Link. Jadi kali ini Link untuk Sans, nope, kamu nggak bakal dapatin Link. Dan ini dia dua jungler kita, Variety, KP 76%, KDA 8 dengan Sansuge juga dengan KDA 10,6 dengan KP-nya 68,3%. Untuk GPM-nya tidak terlalu jauh. Jadi ini sama-sama jungler yang bisa menitik beratkan untuk membantu temannya ataupun untuk melakukan farmingan terlebih dahulu. Terbukti bahwa dari KP untuk Sun sendiri meskipun tadi kalah ya, tapi masih cukup besar juga di angka 10,6. Dan untuk last ban bagi Onyx Esports, Lancelot kah biar dipakai nanti sama Variety atau Xborg? Hayabusa. Masih ada Lancelot sekarang. Tahan dulu, masih ada Xborg, masih ada banyak banget juga yang bisa dimainkan. Tapi langsung first adalah Benedetta. Ini jangan sampai terlepas juga, tadi Benedettanya mainnya bagus banget. Dan dari Onyx ada chance untuk mengamankan jungler sekarang atau mereka prefer buat nahan. Tadi nggak ada Ruby, nggak ada hero-hero yang bisa menahan pergerakan-pergerakan untuk Bene, untuk Lancelot. Jadi pilihan ada di tangan Onyx Esports sekarang. Ya makanya tadi di game yang pertama juga Ulung sempat kayak tadi menyebutkan kayak ini apakah last pick-nya itu Ruby, tapi ternyata tadi Khalid ya Om ya, menjadi sebuah kejutan lagi. Tapi ternyata tadi Khalidnya juga agak sedikit kesulitan gitu loh. Bisa dibilang ini bukan sedikit lagi, sulit banget tadi untuk bisa masuk dan juga memberikan damage terhadap player-player yang dimiliki oleh Aura Fire. Ini Benedetta udah diambil, Xbox masih terbuka sejauh ini, bisa diamankan oleh player Onyx. Akankah mereka amankan sekarang atau kan nanti? Tapi ternyata Ruby dan juga Jawhead yang menjadi pilihan mereka. Iya. Gue suka Ruby sih sebenarnya. Iya, gimana? Terbuka lebar juga untuk Xborg yang tadi udah disempet di-mention Om Wawa dan juga Papulung. Dan ngomongin soal Ruby, bener banget sih dia sebagai natural counter juga untuk Benedetta. Ketika mobilitas tinggi, I'm Offended bisa menarik dia dengan sangat baiknya. Tapi kali ini dengan ada Jawhead untuk seorang Drian, aku rasa mereka benar-benar mau main agresif di game yang kedua ini. Mereka pengen mencuri poin juga. Dan Esmeralda bersama dengan Angela lagi untuk Facehager diamankan oleh Aura Fire. Akan menjadi combo klasik antara Esme dan juga Angela. Apalagi kalau Angela dengan harga masuk ke badan tubuhnya Esmeralda, ini namanya absorbe udah tebel banget. Apalagi kalau dia udah punya Oracle nantinya, Papulung. Yap, lagi dan lagi ya, dari dua game yang udah berjalan, Xbox bukan menjadi pilihan loh untuk kedua tim ini. Nggak di-ban, nggak di-pick juga. Oke. Ini jarang-jarang terjadi nih Om Wawa. Betul, gua suka sih kalau ada dari Xbox, tapi apakah memungkinkan gitu loh untuk dipakai dari Onyx Esports dengan pemain mereka dan Alice kali ini yang dipakai masih dengan melepaskan Xborg juga sekarang. Dan kita masuk ke dalam ban. Ini dia bisa menjadi target ban untuk Variety. Dan kita lihat dulu untuk player head to headnya, di mana ada Godiva dan juga Keyboy sama-sama agresif, tapi Keyboy mungkin dengan jatah di mana dia masih bisa dapetin KDA lebih tinggi dibandingkan dengan Godiva. Tapi tadi kita melihat bagaimana perform dari Kadita yang dimainkan oleh Godiva yang memang itu sangat agresif sekali dan bisa menciptakan peluang demi peluang juga, dan bahkan single shot ke pemain dari Onyx Esports. Jadi wajib untuk diwaspadai di sini. Godiva dia sangat mengganggu sekali, apalagi dia kalau sampai berhasil untuk mendapatkan hero comfort bagi dia sendiri. Dan ban keempat kali ini sudah akan terlihat dan mengarah ke Lunox untuk Onyx Esports 10. Oke, Lunox again and again tadi berapa? Ada Angela yang udah diamankan oleh Facehager. Ini kita lihat nih. Masalahnya Angela bisa dikombinasiin sama siapapun ya Om ya. Siapapun hero ataupun jungler yang akan diambil oleh pemain dari Aura Fire itu pasti akan bisa dikombin oleh Angela. Akan menjadi sebuah tindakan yang
cukup baik untuk Aura, tapi agak sedikit sulit nih untuk Onyx. Mereka juga harus memiliki satu burst damage yang pasti untuk bisa menghabisi ataupun mendapatkan sebuah serangan agar bisa menghilangkan satu jungler utama dari Aura Fire yang mungkin nantinya akan langsung dirasuki dengan harkat yang dimiliki oleh Angela. Kaja pun langsung di-ban, berarti ada sebuah initiate yang harus dihilangkan ataupun tidak boleh bermain di game yang kedua. Yes, Kaja di-ban bisa mengarah ke export sebagai jungler atau mungkin bisa ke Saber. Tapi Lancelot, wow, variety hero-nya langsung di respect ban kali ini. Karena di game pertama bermain sangat-sangat baik dan cemerlang. Apalagi mendapatkan MVP juga 10 kill yang diamankan, hanya 2 dead bahkan. Dan Saber ternyata yang menjadi ban terakhir bagi Aura Fire nih Om Wawa. Kira-kira Onyx Esports belum kelihatan jungler. Kira-kira lebih asik bermain apa nih kalau bisa dilihat? Kalau aku lebih main safe ya, Ysun Shin masih bisa dipick. Kalau mau agak sedikit beresiko ya masih ada Roger yang bisa dipakai oleh Onyx Esports, tapi tergantung kebutuhan juga sekarang karena mereka sudah punya satu hero yang bisa langsung ngedobrak ke bagian depan. Tapi jangan salah ya, dari Aura Fire itu Bene itu bisa jadi jungler juga gitu loh. Jadi masih cukup fleksibel untuk Aura Fire sampai dengan saat ini. Pilihan keempat untuk Onyx Esports bakal mengarah ke side lane dulu kah untuk mengambil satu buah hero yang bisa nge-lifesteal cukup besar, dan ternyata bukan, adalah Kagura sebagai mid laner kali ini untuk Onyx Esports, atau bahkan bisa dipakai sama cewek gitu loh. Oke, Roger ternyata itu dia sudah muncul, adanya Roger langsung fast pick tanpa babi bu, tanpa menunggu lama. Sudah memang udah dipersiapkan ya untuk pengganti kalau semisal Lancelot yang di-ban. Dan last pick bagi Aura Fire sekarang. Kalau kita lihat dari komposisi mereka juga, mereka tinggal mengamankan satu side lane yang cukup tebal. Kalau Esmeralda-nya mau ditaruh sebagai mid laner, atau mereka bisa mencoba satu buah mid laner juga. Popol Kupa. Oke. Popol. Tapi kalau aku perhatiin ya Om Wawa dan juga Pak Pulung, ini hero scaling di Aura Fire ada Esmeralda dan juga Roger. Sedangkan dari Onyx dia punya Ruby, bahkan dia punya Alice. Kalau game ini ke arah late game, mungkin Onyx Esports bisa ya setidaknya mencolong satu poin di game yang kedua ini. Tapi kalau misalnya mereka di drag ke arah permainan Aura Fire, di mana Aura Fire udah mendapatkan objektif, bahkan networknya udah terlebih dahulu diamankan, ini bakal bahaya banget sih kalau untuk Onyx Esports, kalau cewek atau Alice atau Ruby-nya belum jadi item. Oke, last pick-nya Lilia. Wow, Lilia nongol kali ini. Berarti core-nya akan jatuh ke tangan Lilia ya. Wow. Apalagi nih, new era semakin memecahkan isi kepala ya. Baik. Kalau begitu 5 hero udah berhasil diamankan oleh masing-masing tim. Jadi buat kalian yang ada di luar sana pendukung dari Aura Fire dan juga Onyx Esports, boleh langsung banjirin kolom komen kita. Berikan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap MPL ID Season 8, entah itu kepada playernya, talent, ataupun seluruh staff dan kru yang bertugas. Kita banjirin dengan komen-komen positif, banjirin dengan emot tepuk tangan kalian. Kita bayangkan kita sedang berada di dalam satu hall bersama-sama, sedang menyaksikan MPL ID Season 8 untuk kali ini. Onyx Esports versus Aura Fire. Kio, silakan. Alright, kita sudah masuk ke game yang kedua, game penentuan untuk Aura Fire. Apakah mereka bisa mengamankan 2-0 tanpa balas? Lihat juga dari teman-teman Aura dan juga Onyx, mereka sudah berada di pose-nya masing-masing, sudah siap untuk baku hantam di atas, tengah, dan juga di area bawah. Kita lihat Facehugger dengan Angelanya cukup bermain sangat baik di game yang pertama. Kali ini dia akan menunjukkan tajinya lagi, dan Drian kali ini udah mendapatkan poke damage yang cukup besar dari Godiva dan juga Facehugger early yang masih cukup santai dari kedua tim, Om Papulo. Oke, ini bahkan bisa dilihat dari Aura Fire. Mereka coba lihat dari setengah map yang udah terlihat, mereka berhasil memukul mundur pemain dari Onyx Esports hingga mereka bisa mengambil itu Wanderer tadi dengan aman dan nyaman gitu. Sementara di bottom lane pertempuran antara Esmeralda dan juga Boots yang menggunakan Ruby masih terus berlanjut. Masih ada satu wave minion ataupun satu minion tadi yang lolos untuk maju ke bagian depan. Ceweknya seorang diri menghilangkan wave minion di bagian atas. Ada Jawhead yang udah di dalam rumputan siap untuk dengan ejector mungkin melempar Esmeralda ke dalam kerumunan rekan-rekannya.
Tapi again and again farmingan yang dimiliki oleh Onyx Esports kembali diambil oleh Aura Fire. Ini dia Kyo. Keira masih bisa flicker ke arah belakang karena udah ada 3 member dari Onyx Esports yang langsung mengepung dirinya, dan Godiva kali ini udah menaruh trap supaya teman-teman dari Onyx gak bisa melenggang-lenggong bebas ke area midnya. Dan Drian kali ini dengan kagurannya udah mulai dipok aja sama Popol Kupa, dan juga ada Angela dari Vesagar, bahkan ada Sans bersama Kuboy. Coba untuk mendapatkan gold buff ya terlebih dahulu, masih dengan tempo yang santai, masih tempo singkat, belum mau terlalu barbar ke area warnya. Karena kalau misalnya mereka kehilangan satu objektif, Turtle bisa diamankan oleh kedua tim. Yap, ini dari Lilia kita lihat aja ntar penggunaan dari Black Shoes-nya seperti apa gitu. Apakah itu tepat waktu untuk menyelamatkan dirinya, belum lagi dengan Shadow Energy yang dia miliki juga itu sangat-sangat sakit sekali. Sementara Ejector pun kali ini berhasil untuk mendapatkan Godiva. First Blood-nya berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Ada ke final ball, pertempuran kembali terjadi di area mid. Turtle-nya berhasil diamankan juga oleh Kakura. Pertempuran terus terjadi, terpisah antara di atas dan juga di bawah. Sementara untuk Variety berhasil mundur ke bagian belakang sedikit lagi. Peter sisa, tapi flame shot entah dari mana datangnya berhasil untuk langsung menabrak pergerakan dari Variety. Baik banget, tapi sekarang belum berhenti Keiranya seorang diri. Ejectornya masih mencoba untuk mengejar arah Keira, dan Keira pun berhasil diamankan. 2 poin kill beserta dengan Turtle menjadi milik dari Onyx Esports, dan 3 sekarang. 3 poin kill diamankan oleh Onyx Esports nih, awal yang baik untuk mereka bisa melakukan peperangan. Dimana juga Lilia dari Sunset bermain sangat ciamik. 3 assist diamankan di arah early seperti ini. Dan kita lihat juga ada Snack Time. Vote momen game favorit di Snack Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Download aplikasi Snack Video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya sekarang. Iya, langsung di-download aja nih Om Wawan. Nih kayaknya untuk Aura Fire agak sedikit kehilangan momentum di awal-awal nih Om ya. Benar, karena mereka punya Roger yang diharapkan pastinya bisa memberikan early advantage dengan nge-snowball, dapetin 1, 2, 3 point kill juga. Cuman dari Onyx mereka ngerespons dengan cukup manis karena mereka menggunakan Lilia. Balik lagi Lilia sebagai jungler utama, yang berarti bahwa dia punya Black Shoes yang kita tahu akan bisa nge-rewind lagi waktu untuk dia. Jadi dari Onyx sebenarnya komposisi mereka ini agak sulit buat bisa mendapatkan Lord nanti. Tapi untuk secara team fight ini bakal bagus banget untuk Onyx sendiri belum. Ini bagus banget sih Ejectornya, bahkan udah ada Vesagar tadi mencoba untuk masuk ke dalam tubuh dari Esmeralda-nya, hanya saja dia sepertinya langsung menghilang karena Rogernya tadi berusaha untuk membantu tapi malah harus menjadi korban selanjutnya. Menjadi kerugian lagi untuk Aura Fire, di mana dari sisi networknya sekarang udah diunggulin oleh Onyx Esports. Onyx mulai mengamuk, duri-duri landaknya mulai ditembakkan ke naga ini. Betul, apalagi kita lihat juga dari cewek sepertinya dengan leluasa berada di depan sana meng-cutting minionnya. Tambah lagi dengan Vesagar mencoba untuk backup. Malahan Godiva tanpa kita lihat harus ditumbangkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Bahkan Turtle-nya kali ini tanpa ada gangguan udah bisa diamankan oleh Lia. Kita lihat dari Variety di garis depan sana ada Vesagar dengan Ejectornya kali ini udah harus ditumbangkan juga, tapi ternyata masih bisa. Kiboy sangat-sangat baik sekali mendefense dari Drian dan juga cewek di area purple buff milik seorang Variety, dan Variety masih bisa mengamankan purple buff-nya tanpa bisa dicolong oleh Onyx Esports. Sebentar itu Godiva terus memberikan map-nya, memberikan vision-nya kepada teman-temannya supaya Kiboy nggak bisa sembarangan masuk. Ini pertarungan head to head antara dua roamer kita emang seru banget sih. Tinggal bagaimana Kiboy dan juga Godiva yang akan mengatur inisiat pertarungan. Kalau satu ke pick off, ini bakal bahaya banget untuk Aura ataupun bagi Onyx Esports Papulung. Yap, sementara Sans juga masih berhasil untuk melakukan farmingan dengan cukup baik ya, walaupun levelnya mereka masih sama. Udah Yin yang over juga dihilangkan begitu aja. Popol Kupa pun nggak kuat lagi. Rame loh itu pemain dari Onyx, mereka sekali jalan sekali ngegeng langsung bersama-sama, nggak ada kesempatan kedua untuk bisa kabur dari tersebut. Bahkan sekarang Vesagarnya pun harus menjadi korban selanjutnya. Variety kembali masuk ke di bagian tengah, sementara itu untuk Lilia belum aktifkan dari Black Shoes. Oke, itu dia Black Shoes-nya. Sansnya terkurung di bagian belakang sedikit lagi Epic-nya, tapi masih bisa kabur dari area tersebut. Dikejar habis-habisan untuk Benedetta-nya. Benedetta pun langsung menghilang. Kembali lagi 9 poin kill diambil untuk Onyx Esports tanpa adanya balasan sekalipun. Udah ada satu paling star lompat ke bagian depan. Udah ada Angela juga yang masuk ke dalam tubuh dari Esmeralda, tapi lagi dan lagi belum ada satu player pun dari Onyx Esports yang berhasil diamankan oleh Aura Fire. 9-0 poin kill masih belum berubah Kyo.
Yes, ini satu komplementari yang enak banget sebenarnya di area mid tadi ya. Ketika Suns dengan Black Shoes-nya dia udah sekarat tapi masih bisa mereset lagi, bisa nge-rewind lagi kejadian sebelumnya. Dan ini membuat Suns cukup sulit ditumbangkan, bahkan belum sekalipun dia ternodai. Masih 0 dari poin death-nya. Dan ini dia item kita Om Wawa di menit ke-7 ini. Yes, dengan adanya Calamity Reaper yang sudah dibuat oleh Sun. Sedangkan kalau kita bandingkan mungkin dengan Rogernya masih baru mengamankan satu buah Windtalker yang akan mengarah ke War Axe juga. Jadi masih butuh waktu untuk Rogernya. Tapi ketika kita melakukan picking terhadap Roger, ini pasti diharapkan 5 menit awal. Dimana Rogernya akan sangat-sangat bersinar banget hit di level yang keempat. Tapi kali ini tidak berjalan dengan semestinya Onyx Esports. Mereka lah yang memegang kendali permainan. Dan lihat untuk Suns-nya cukup santai sekali ketika mendapatkan turtle yang ketiga. Dari ini Aura Fire mereka sangat under pressure. Mereka harus bisa cepat untuk menstabilkan kembali keadaan War Axe. Lagi dan lagi untuk Boots, Ruby memegang peranan yang cukup penting juga dengan adanya down run I'm Offended yang membuat pergerakan dari Variety tadi tidak bebas sama sekali karena dia tertahan di satu tempat dan tinggal Suns memberikan Magic Shockwave bersama dengan Shadow Energy Pool. Mulai ketinggalan level dari Variety-nya Om. Kalau tadi walaupun udah udah ada beberapa kali death yang berhasil didapatkan, tapi dia masih bisa menyamakan dari levelnya terhadap Suns. Cuman sekarang udah mulai tertinggal bahkan dari beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports sendiri, mereka jauh lebih tinggi untuk dari levelnya. Dan sekarang pertempuran kembali pecahkan untuk di area bottom lane. Udah ada Pesager dan juga beberapa rekan lainnya untuk masuk dan juga memberikan damage karena depan. Satu poin killnya tapi Black Shoes masih sempat untuk langsung dikeluarkan begitu aja. Lilia masih berhasil selamat. Belum ada satu player pun yang tumbang dari tubuh Onyx Esports. Namun untuk sekarang Sanchez berhasil diamankan juga oleh Pesager. Pesager apakah bisa selamat dari area tersebut? Alekto Final Flow ejectornya berhasil langsung melemparkan satu player yang dimiliki oleh Aura Fire untuk bisa menjauh dari dirinya. Sakit banget itu. Namun untuk kali ini ceweknya mengejar satu persatu pemain yang tersisa dari Aura Fire dan dirinya pun masih bisa selamat, masih bisa merajai bottom lane di mana pertempuran itu terjadi antara Oni dan juga Aura Fire. Pesager pun mencoba bersembunyi tapi malah ketahuan. Dan sekarang kita lihat Keiranya, bisakah dia selamat? Udah ada lagi pemain yang mencoba untuk membantu Emma Pendant yang gak kena siapapun kecuali angin yang dia tarik. Keiranya mundur lagi ke bagian belakang. Kupanya berhasil untuk menggigit punggung dari Ruby. Bajunya udah mulai sobek tapi dia pun masih bisa selamat. Ini dia Kyo. Yes. Pertarungan yang benar-benar merugikan Aura Fire. Mereka kehilangan membernya, mereka juga kehilangan networknya juga, bahkan walaupun mereka mendapatkan 1 point kill dari Facehugger, tapi 12 berbanding 1 ini nggak baik banget untuk Aura Fire. Dan kita lihat juga Lord yang pertama, Good Morning Sunshine for Lord, hadir di tengah-tengah lane of down. Dan tentunya ini akan mudah banget untuk Onyx Esports mengambil Lord, kecuali Aura Fire udah bisa melakukan setup ke arah Lord ya. Kalau misalnya ada Esmeralda dari Keiranya atau bahkan Godiva yang harusnya memimpin, tapi kali ini kita lihat Godivanya udah mulai diganggu gugat. Dan kita lihat juga Players Gold, Livy by Mandiri tentunya cewek memimpin dengan 7.015 gold. OKB, orang kaya baru ini benar-benar apa ya, kalau bisa dibilang udah punya item yang banyak tentunya. Dan mungkin kayak dari gold lane, XP lane-nya itu adalah pemegang untuk top gold-nya sendiri. Jadi untuk kedua lane ini berhasil dimenangkan oleh Onyx Esports dan mereka sangat memegang kendali karena mereka sudah unggul dari segi item juga. Ini tinggal menunggu dari Onyx Esports apakah mereka akan coba untuk melakukan poking ke arah dari Lord, karena jujur ya secara komposisi hero sendiri sangat kuat Onyx Esports untuk teamfight, tapi untuk mendapatkan Lord itu bakal lama banget belum. Iya, nih Jektornya sangat-sangat mengganggu sekali loh dari jauh headnya. Inilah membuat bagaimana pemain Onyx Esports tadi berhasil untuk mempick up satu persatu dan bahkan sekarang pertempuran kembali pecah. Udah ada Pesager yang masuk ke dalam tubuh dari Keira masih besar, masih berhasil kabur ke bagian yang berbeda. Pesager udah keluar dari tubuh. Oke, satu player tadi seperti udah langsung berhasil diamankan dan itu adalah Sun. Mulai menggaru-garu, kukunya udah mulai gatal. Ruby tertinggal sendiri di bagian belakang tapi dengan banyaknya minion dan juga player yang dimiliki oleh Aura Fire, lifesteal yang dimiliki oleh Ruby, dan lifesteal yang dimiliki oleh Push. Begitu kencang dan juga menyelamatkan dirinya hingga dia masih bisa kabur dari area tersebut. Kenapa? Karena ada Drian dari kejauhan yang udah mantengin, bersiap untuk yang overturn yang siap diberikan ataupun dikeluarkan guna bisa memberikan damage terhadap player dari Aura Fire. Udah nggak sehat banget ya untuk Bootsnya sendiri. Dia benar-benar nggak terpick off walaupun ada 3 member dari Aura Fire, karena juga dari item yang dimiliki nih Om Wawa, dia udah punya Husk Claw juga.
Betul. Untuk item dari Ruby ini adanya bakal mengarah ke War Axe, sudah punya War Axe-nya, jadi sudah lengkap sebenarnya item untuk Ruby sendiri. Jadi itulah sebabnya kenapa dia bisa sustain di bagian depan, dan junglernya Sans dengan adanya Lightning Truncheon bersama dengan Ice Queen One itu membuat sulit banget untuk bisa mendapatkan Lord. Dan ada baiknya kalau Lordnya yang di start adalah Aura Fire, dan Onyx Esports akan merespon terhadap hal tersebut. Iya, ini deh, ini Lordnya pun udah mulai dicolek-colek sekarang. Elisnya udah standby, Elisnya punya purple buff dari Blood yang dimiliki itu udah bakal lama banget efeknya. Sementara untuk Keira kali ini terjebak dengan ada satu ejector tadi kayaknya ya. Lagi dan lagi berhasil mendapatkan satu player dari Aura Fire dan juga mengirimkan ke dalam kerumunan dari Onyx. Onyx benar-benar mengamuk setelah tadi game pertama mereka disikat habis oleh Aura Fire, tapi di game yang kedua kayaknya nggak ada nafas yang akan diberikan terhadap Aura Fire untuk bisa bermain jauh lebih berkembang lagi. Gila itu adu mekaniknya Elis sama Benedetta, tapi ternyata Godiva lagi dan lagi harus tumbang 4 kali di area Lord. Kayaknya terbuka lebar untuk tebet-tebet dari Onyx Esports. Sementara itu dari Clear Goods yang masih bisa mundur ke belakang, dan Lord bisa dicuri oleh Variety. What a play banget dari teman-teman Aura Fire. Mereka benar-benar fokus ke area Lord, dan lihat Retribution Variety bukan kaleng-kaleng, bos. Wow, menjadi sebuah momentum balikan harusnya nih Om ya, untuk pemain dari Aura Fire setelah adanya satu aksi colongan terhadap Lord kali ini Om Wawa. Betul, gue setuju banget. Apalagi dari segi goldnya nggak terpaut jauh banget sekarang. Hanya 2000 gold yang pasti akan bisa diseimbangkan oleh Aura Fire, karena mereka akan mendapatkan hampir seluruh auto turret milik dari Onyx Esports pulung. Oke. Itu dia Elisnya di bagian belakang siap untuk memberikan ataupun menjedot seluruh darah yang ada. Sementara untuk Keira, kagurannya berhasil diambil. Dia terjebak di bagian dalam sedikit lagi. Elis pun terjebak. Dua player kali ini dari Onyx pun harus meregang nyawa. Sementara Keira dia dalam sana berhasil seorang diri untuk mengacak-acak ataupun menggagalkan seluruh wave minion yang akan keluar. Sementara untuk Variety dan juga satu rekannya lagi Godiva berada di area mid. Berhasilkah mereka untuk mendapatkan satu inner turret? Karena sekarang wave minionnya udah mulai bergerak dari tiap lane-nya. Satu inner turret lagi yang ada di top lane udah akan segera dihancurkan oleh pemain dari Aura Fire, Gil. Gila, snowballing yang dimiliki oleh Aura Fire. Mereka benar-benar memanfaatkan momentum tersebut, dan akhirnya lihat dari real time win probability-nya bagi Samsung Galaxy S Series. Aura Fire sekarang lagi memimpin dengan 58% berbanding 42%. Ini menandakan bahwa mereka tinggal menunggu momentum. Mereka tinggal mencuri apapun yang bisa mereka curi. Dan itu terbukti dengan adanya Lord, itu membuat momentum yang sangat baik sekali buat Aura. Dan kita lihat juga goldnya tinggal beda 400, yang tadi Om Wawa bilang beda 2000, sekarang udah semakin cepet dikebutnya untuk Aura Fire. Sementara itu dari ada Variety dan juga Godiva memimpin garis depan. Cewek mencoba untuk mengamankan pertolongan ini teman-teman Onyx Esports, tapi ternyata Anova yang udah tadi seorang boost coba dari Variety, bahkan Godiva di area depan udah sekarang tuh mau banget, buat sekali di area depan masih mencoba untuk selamat. Ternyata Godiva harus ditumbangkan dan membuat Aura Fire harus dipukul mundur. Keira di garis depan mencoba selamat lagi dan lagi, tapi damage yang diberikan oleh Onyx Esports kali ini 4 membernya membuat Keira nggak bisa berkutik dengan selendangnya, Pak Pulung. 4 orang keroyok kayak gitu, apa yang bisa dia lakukan oleh Keira? Oke, dia tadi bisa nge-buying time sedikit, membeli waktu untuk 3 rekannya lagi bisa balik ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Aura Fire. Hanya saja kalau lama-kelamaan seperti ini akan menjadi 50-50 kesempatan untuk masing-masing tim loh. Mereka semua ini nggak bakal ngaruh lagi dari poin kill yang ada di atas. Mereka semua punya network yang cukup, mereka semua punya goal yang cukup, mereka semua punya item yang sama jadinya. Nantinya di late game ini bagaimana tinggal memanfaatkan momentum yang ada gitu loh. Alexa Final Blow pun di bottom lane udah dikeluarkan, menghilangkan satu wave minion, gak bakal bisa untuk menghilangkan satu inner turret yang ada di bagian bawah. Di tengah pergerakan dari sana udah mulai terlihat Elisnya, cewek lompat ke bagian depan dengan flame ball yang dimiliki dikira oleh Kupanya. Keira dengan paling Starmon yang dimiliki, sementara ejectornya berhasil untuk masuk dan juga melempar ke arah Roger Lycan Ponsnya. Jauh head tertinggal di bagian belakang, Keyboard sedikit lagi efisiensi, tapi dia masih punya Licker, masih bisa kabur dari hal tersebut dan tidak ada satupun player yang tumbang, entah dari Onyx Esports ataupun dari Aura Fire. Cuman dari Aura mereka masih ingin berantem, gak boleh pulang, maunya berantem. Inilah yang mungkin digaungkan oleh Aura Fire. Sementara Onyx Esports semuanya langsung dengan kompak berjalan lurus balik ke base-nya sendiri untuk langsung nge-regen lagi HP yang mereka punya. Wah, apalagi 20 detik kita akan melihat Lord akan muncul pada replay by Samsung Galaxy S Series. Silakan Om Wawa.
Iya, di mana di sini untuk Lordnya sendiri berhasil untuk di snatch oleh Variety tadi dan nice snatch. Dan setelah itu mereka berhasil untuk menyeimbangkan gold demi goldnya. Dan sekarang mereka kembali lagi ke dalam permainan dan juga mereka bisa melakukan start terhadap Lordnya. Jadi yang Aura Fire harus berhati-hati di sini adalah dari Onyx. Mereka nggak punya atau tipis peluang untuk pemain Onyx melakukan Lord. Tapi kalau sampai Aura yang start Lordnya sudah mulai di-fox sekarang half HP, bisa jadi langsung di-commit oleh Onyx. Jadi mereka harus berhati-hati dari sana karena untuk segi sisi area ini sangat banyak dipegang oleh Onyx Esports. Ya, karena tadi Benedetta juga udah berhasil nge-trigger kayaknya Om ya. Ada satu player yang mengikutin dia di arah bottom lane. 4-1 mungkin formasi dari kedua tim ini yang udah mereka gunakan sekarang. Popolen Kupanya langsung menggigit ke arah satu player yang ada di area mid. Terlihat tadi ada trap yang udah diinjak. Lita Wanderer pun sekarang menjadi milik dari Aura setidaknya. Walaupun ini tidak akan bertahan lama. Ada map yang terbuka di mana mereka bisa melihat bagaimana pergerakan dari player Onyx Esports masih melakukan farmingan Variety. Masih santai untuk masuk lagi ke dalam rumputan. Ada rekannya yang mungkin bagian depan untuk bisa mencari pergerakan player dari Onyx Esports. Itu dia, udah ada satu position lagi yang diamankan oleh cewek. Setidaknya itu akan menambah cooldown ataupun energi yang dia milikin. Yes, head to head antara Kira dan juga Boots masih cukup sengit banget. Dua hero yang sama-sama memiliki regen HP cukup besar, tapi Kabuki selalu membuat teman-teman Onyx Esports harus apa ya, bisa dibilang muter otak lagi karena dia selalu melakukan speed push dan membuat Boots dan juga cewek langsung mengcover ke area bawah. Dan ini sebenarnya terbuka lebar bagi Aura Fire membuka Lordnya karena space yang besar diciptakan oleh Kabuki ini bisa dimanfaatkan banget. Dan kita lihat ya Variety kali ini garis depan dengan Lordnya. Sementara itu Popolku Godiva harus tumbang. Variety dimasukin Angela kali ini dengan hard guard ya, bahkan Lexus dari salah satu masih menyelamatkan dirinya, bahkan gak bisa selamat karena link bounce dari Variety begitu menyakitkan kukunya dia ke arah Drian. Double kill dia warga, tapi kita lihat juga dari Variety kali ini harus tumbang. Blood cewek sangat menyakitkan. Donor darah yang diberikan oleh Roger dan ini harus menumpaskan dengan nyawanya. Kabuki menjadi target berikutnya. Udah ada Unstoppable Force kali ini dan kita lihat satu persatu member dari Aura Fire harus tumbang dan dimanfaatkan oleh Kira mendapatkan satu inhibitor turret di area bawah Pak Pulung. Yap. Ini lagi dan lagi pertempuran yang cukup panjang dan juga agak terpisah ya. Di mana tadi Variety itu udah pinter banget, dia nunggu momen di mana Black Shoes udah dikeluarkan, baru tadi Lycan Force dikeluarkan juga, hingga sebuah garukan ataupun bayangan yang dikeluarkan itu sakit parah. Nih Keira di bagian tengah, sedikit lagi Espirita dari Kiboy mau tetap melanjutkan pengejarannya, enggak ternyata, karena sekarang Keira masih beradu aja dengan cewek. Elis dan Esmeralda kalau kita tungguin 2047 mungkin baru kelar nih berantemnya nih. Mau sampai tua nih kita MPL season berapa nih kita kelarnya nih. benar. Tapi tergantung dia udah bikin NOD atau bakal udah ada dominan Ice kah. Tapi ini yang harus kita bahas bersama Om Wawa. Dari itemnya Om, masuk menit 19-17 detik ini Om. Benar, at least dari Aura Fire sekarang mereka sudah punya dominance Ice, mereka juga sudah punya si Halberd yang dipegang oleh Popol Kupa, jadi akan sangat membantu sekali mengingat begitu banyak lifesteal yang dipegang oleh Onyx Esports sekarang. Dan Lord yang kedua masih dipok oleh Onyx Esports. Akankah mereka berusaha untuk melakukan komit kembali ke bagian sana karena Benedetta masih sangat-sangat jauh sekali dan ini bisa menjadi momentum untuk Onyx Esports sekarang, Gil. Bener banget, tapi Variety di garis depan bisa mendengar harganya. Apakah dapat sebuah pencurian lagi? Ternyata tidak. Malahan Roger ya dicuri nyamanya dari teman-teman Onyx Esports. Dan ini adalah momentum yang sangat baik untuk Onyx bisa comeback di game yang kedua. Godiva dengan flicker ya, dia udah gak punya Popol, udah gak punya kupanya lagi. Dia harus berdoa untuk mendapatkan anjing yang setia dan tahan banting tentunya di area mid. Teman-teman Onyx Esports langsung aja ambil objektif di area inhibitor turret. Dan ini akan menjadi pertarungan yang bisa dibilang pertarungan terakhir sebelum Lordnya muncul di area tengah Pak Pulung. Oke, ini bagaimana tinggal pemain dari Aura Fire, 2 orang tersisa bisa mempertahankan wave mid entah dari bottom lane, dari midnya. Karena sekarang dari Variety pun masih butuh 20 detik lagi, Keira sekitar 12 detik lagi. Ada 5 player lengkap dengan 1 Lord siap untuk langsung menabrak. Akankah ini langsung digerak ke game ketiga, tapi ternyata flickernya baik banget. Langsung mendapatkan 1 player yang dimiliki oleh Aura Fire dan kemenangan harusnya akan menjadi milik dari Onyx Esports di mana Lord dan juga 5 player. GH Gaming House dari Onyx, mereka udah sangat siap untuk bertanding di game ketiga dan kredit cukup besar untuk Aura. Mereka bisa mendapatkan 1 poin di game yang pertama, tapi kali ini
mereka akan juga berjuang sangat kerasnya untuk bisa menumbangkan Onyx Esports dan Poveus beserta dengan Matilda menjadi pilihan utama untuk di fase banning yang pertama ini, Om Wawa. Oke, balik. Apakah kita akan melihat Xbox yang nggak di-pick lagi di sini loh ya? Karena wow, dicuekin banget untuk Xbox-nya. Cuman memang nggak masuk dari playstyle untuk masing-masing karena kan ya Sans user dari Assassin sama juga dengan Variety nantinya dari Aura of Fire. Tanpa Poveus, tanpa Matilda sekarang masih ada beberapa yang bisa di-ban, juga Harley masih ada di sana, tapi Link masih tetap respect. Untuk Link-nya kita tidak melihat Link kali ini untuk 3 game juga, dan Pakito di-ban oleh Aura Fire, dan sisanya pastinya masih ada Harley bersama dengan Hayabusa yang seringkali kita lihat terban bagi masing-masing tim. Nah, ini bisa menjadi opsi juga apakah akan dibuka untuk sekarang. Namun dua pemain Drian bersama dengan Facehugger sama-sama mid laner. Jadi Facehugger juga pendatang baru ya dari MPL season kemarin, tapi dia sudah memperlihatkan bahwa dia sangat kuat sekali dari decision makingnya, dari positioning dia juga sebagai mid laner, atau dulunya dia pakaikan match-match yang bisa posisi di arah dari belakang, dan kali ini akan dihadapkan pada suatu pilihan juga karena di last game ini udah akan mengerahkan segenap tenaga bagi masing-masing tim untuk bisa bertahan dulu. Yo, inilah yang akan segera dilakukan ataupun yang harus dilakukan nanti di game ketiga. Sementara itu Hayabusa, wow, Harley lepas loh. Harley lepas. San sangat-sangat berbahaya. Belum lagi mungkin nantinya entah Harley itu digunakan untuk menjadi mid laner, kita nggak tahu lagi nih bagaimana fungsional ataupun penempatan posisi dari masing-masing hero dari tiap tim. Tapi ada Godiva juga dengan Jawhead-nya masih terbuka lebar, jadi pilihannya masih luas banget, mau Jawhead kah, mau Harley. Tapi aku rasa Onyx langsung ambil Harley untuk Sans, dan bener aja Harley menjadi priority pick bagi Onyx Esports kali ini, dan Jawhead bisa menjadi hal yang memungkinkan banget untuk Aura Fire beserta juga dengan Benedetta mungkin karena udah nggak ada Poveus juga. Tinggal kita melihat apakah benar prediksi kita bertiga nih, Pak Pulo. Waduh. Waduh, Godiva salah satu pemain Jawhead yang nggak jauh, yang nggak kalah bandel juga sama kayak cewek, sama kayak ini loh, Keyboy gitu. Karena untuk Godiva sendiri bisa dibilang kalau menurut Pulung ya jauh lebih bandel lagi, tapi dari Keyboy dia sering melakukan make a play yang sangat-sangat tidak terduga gitu. Contoh seperti di game kedua tadi, begitu banyaknya assist yang diberikan oleh player tersebut, dan sekarang Jawhead-nya di tangan Godiva. Apakah Godiva bisa make a play juga layaknya game yang sebelumnya nih Om Wawa? Apalagi yang akan digunakan? Oke nih. Tapi ada Balmon nih, Balmon dan juga Chow yang dipick oleh Onyx Esports. Balmon bahaya juga cuy, serius. Bahaya juga Boots pakai Balmon, serius. Balmon sih sebenarnya untuk di arah early juga enak banget, dia udah bisa ke secure lane juga. Tapi ini apalagi kalau misalnya Balmon nanti dibikin item yang cukup defensif, itu sulit banget untuk ditumbangkan untuk teman-teman dari Aura Fire, Om Wawa. Oke, dan juga Balmon bisa memenangkan duel di lane sih sebenarnya ketika berhadapan dengan Benedetta ya, karena dia juga adalah salah satu tipikal hero yang bisa melakukan clear terhadap wave minion dengan sangat cepat sekali dengan adanya Cyclone Sweep. Dan Alice ini hero dari Onyx berpindah ke Aura Fire. Dua hero mereka tadinya ada Alice, ada Jawhead juga, kali ini dimainkan Aura Fire. Dan dengan tanpa adanya Lunox juga, Onyx Esports respon seperti apa? Bakal ngebuang ke arah lane slot lagi kah untuk Onyx Esports sekarang? Atau mereka punya jawaban yang lain? Ruby? Masih tanpa Xbox lagi. Bener aja. Lancelot seperti yang Om Wawa duga-duga, nggak boleh muncul untuk Variety. Sebenarnya dengan Lunox di ban ini terbuka lebar buat kesempatan dapetin Xbox sih menurutku, karena Esmeralda juga udah nggak ada. Jadi kalau Aura Fire mengamankan satu Xbox menurutku not bad lah untuk Variety. Kalau menurut Pak Pulung gimana? Ini dengan 3 hero susunan yang udah ada, kayaknya Ruby nggak bakal di-ban lagi ya. Kenapa? Bentar. Ini Boots-nya juga udah bisa. Udah ini ke Boots. Iya, Boots Balmon sih. Boots Balmon. Sementara itu untuk Keyboy-nya kemungkinan akan menggunakan Chow. Nah, satu hero cewek nih.
cewek nih, apa nih hero ya? Karena untuk pemilihan hero ataupun pilihan dari cewek sendiri itu lumayan banyak juga, nggak sedikit loh pemilihan hero yang bisa diberikan terhadap cewek. Begitu banyaknya hero yang bisa digunakan untuk berada di silent. Bahkan dulu kita bisa lihat ada Chang'e juga yang sering digunakan oleh cewek itu sendiri. 2 hero lagi akan diamankan oleh Onyx Esports, tapi sebelumnya mereka harus nge-ban terlebih dahulu. Akankah core lagi yang dihilangkan? Lilia Masih Jungler kah bakal muncul untuk Suns lagi, atau memang untuk Harley, karena Harley juga fleksibel banget, bisa di area Eudora, apa namanya, bisa di area support. Tapi Eudora kali ini nggak boleh muncul untuk Aura Fire dan Kagura yang terbuka lebar, langsung diamankan oleh Aura Fire tentunya. Ini menarik banget melihat facehugger nantinya dengan Kagura. Apakah dia bisa untuk menjaga tempo permainan di area mid lane-nya atau bisa melakukan rotasi dengan baik? Ini bakal, karena aku jarang banget melihat facehugger menggunakan Kagura. Dia lebih sering, tadi udah disebut Om Wawa, dengan hero-hero jarak jauhnya, misalnya ada Parsia, bahkan mungkin ada Yves atau mungkin Chang'e menjadi hero favorit dari facehugger. Tapi Kagura kali ini hero dengan burst damage yang cukup tinggi, akan menjadi salah satu momok bagi Onyx Esports tentunya. Yap. Oke, dan pilihan untuk Onyx sekarang bakal sangat menentukan banget juga sih, karena kita belum tahu ya cewek bakal dikasihkan hero siapa. Waduh. 1, 2, 3, 4 pick off. Ada 4 nih Om yang mau nge-pick off nih, cuman dibalaskan dengan adanya Sun. Wow. Pemilihan Bagus sih yang kalau pick dari Aura. Bagus sih, last picknya ini mengejutkan lagi dengan adanya pick off yang dilakukan ataupun diambil oleh player-player dari Onyx Esports, dibalaskan dengan 1 jungler yang bisa dibilang kaki bunsin ini akan sangat-sangat membingungkan sekali. Cuman tetap 4 hero pick off. Bisakah player dari Aura Fire terbebas dari jeratan itu semua? Oke, Gio, pemilihan hero, Onyx atau Aura? Aku kali ini ke Aura. Oke, Aura. Om Wawa, Onyx atau Aura? Kayaknya dari draft Aura sih. Dari Aura, oke. 3 untuk Aura karena Pulung juga mendadak dengan adanya Sun. Sangat suka ngelihat draft dari Aura. Oke, ini dia draft menantang maut untuk ketiga kalinya dari yang ada di ranah EPL ataupun MDL yang ada di minggu yang kemarin. Lanjut. Yes, bahkan ada fun fact ya, Papulung dan juga Om Wawa. Fun fact-nya adalah skill pertama dari Sun adalah Endless Variety yang digunakan oleh Variety kali ini. Benar-benar sinergi, cocok logi, tapi sementara itu di area bawah Boots kali ini masih bisa memutar-mutar Kabuki dan juga Godiva yang tiba-tiba datang memberikan tekanan ke area bawah dan dijemput aja yang Keyboy. Dan kali ini kita lihat Suns dengan orang Harley. Ini bakal sangat menyakitkan kalau dia udah punya item, tapi ada Drian juga tentunya di garis depan. Coba untuk memberikan vision ke arah teman-temannya dan memberikan informasi di mana Variety berada. Oke, masih cukup sabar, masih cukup santai permainan yang ada di tiap lane. Dari lane of down, Keira di atas berhadapan langsung dengan Kaja. Sementara di tengah udah ada Kagura dan juga Godiva yang masih menjaga dan juga membuat perimeter. Sun udah mulai dideketin oleh Chow dari minimap yang kita lihat aja. Chow-nya agak sedikit terlambat untuk memberikan gangguan terhadap orange buff yang akan diambil, tapi ternyata masih bisa diamankan. Variety udah level 3, sedikit lagi ada satu monster jungle yang mungkin ini bisa mensupport dan juga memberikan level 4 terhadap tubuhnya. Hanya saja ada Deadly Magic, tadi ada Poker Trick juga, cuman Poker Tricknya belum terlalu bisa diantarkan, hingga efek dari Deadly Magic itu pun masih sangat-sangat kecil sekali impactnya, Gio. Yes, tadi kan Deadly Magic-nya masuk ke area Variety yang lain di cloning, tapi ternyata kita lihat dari jauh head milik Godiva harus tumbang di area atas karena Keyboy mendapatkan 1 point kill. Dan facehugger kali ini dengan ada head to head dengan Drian udah diberikan payungnya, coba untuk membuat sekarat dari Driannya, benar-benar masih mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi gold dan juga XP tentunya di area mid karena minion. Jadi ajang untuk mereka bertarung terbuka lebar untuk turtle-nya. Ini akan mudah banget diamankan oleh Onyx Esports Papulung. Oke, sementara itu untuk sekarang kita lihat ada turtle yang berhasil diamankan dan juga snack time vote
momen game terfavorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman semua ya. Download langsung aplikasi Snake Video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya sekarang. Gas langsung, jangan sampai kalian kehabisan ataupun ketinggalan dari skin ataupun hadiah-hadiah yang akan diberikan secara langsung. Oke, kita lanjut lagi menuju ke game yang sedang berjalan. Ada cewek di dalam sana yang masih mencoba melihat dari kejauhan, sementara itu udah ada 2 player tadi ternyata di dalam rumput, belum mau menarik dengan Divine Judgment yang dimiliki, masih cukup sabar, masih cukup pasif permainan Om Wawa di 3 menit awal. Yes, dari arah permainan seperti ini kita tahu bahwa dari Onyx Esports mereka sedang berusaha untuk bisa menciptakan opening di early game-nya karena mereka punya hero-hero yang bisa melakukan pick off seperti Kaja dan juga Saber. Jadi mereka harus bisa mengagetkan pemain dari Aura, dan Aura sendiri ya sadar akan hal tersebut. Mereka harus menjaga variety entah bagaimana caranya agar mereka bisa masuk ke late game dan sulit untuk bisa di pick off karena nanti untuk ke late game-nya target ke arah dari variety akan sangat sulit sekali. Belum lagi inilah hal yang dicari oleh Aura Fire. Opening seperti ini dan terbukti efisien dari Aura Fire masih bisa mendapatkan 1 kill point terhadap Onyx Esports Fulung. Oke, tidak ada Divine Judgment, berarti ada informasi yang udah mereka dapatkan. Lihat aja dari varietinya, langsung siap untuk mengejar siapapun yang ada di depannya. Karena bisa dibilang untuk cowok sendiri juga untuk Way of Dragon-nya agak sedikit puyeng nih Om ya. Ini yang mana satu nih mau disikat nih. Ada banyak masalahnya nih. Ada tenyumnya banyak banget berkeliaran jadinya. Agak sedikit puyeng. Sementara itu untuk di bagian tengah Pesager terkena dari Jet Kundo, bisa kan dia selamat. Sementara itu udah ada ejector mencoba untuk melemparkan, tapi ternyata Pesager tadi lempar ke Yin yang overturn-nya langsung masuk ke bagian tengah. Jowhead-nya udah gak bisa lagi. Sementara itu satu player tadi yang dimiliki oleh Onyx pun harus membayar apa yang dia lakukan. Satu hero untuk masing-masing tim berhasil ditumbangkan, tapi Butch dengan Cyclone Sweep yang dimiliki siap untuk menghujam seluruh wave yang ada. Turtle Camp by Living by Mandiri pun terlihat dia. Yes, kalau kita lihat juga tadi sesama kaum tank atau roamer udah bisa diamankan oleh kedua tim, tapi cewek di garis depan belum ada. Divine Judgment dikeluarkan, dan kali ini ada momentum yang baik banget untuk Aura Fire bisa mendapatkan turtle-nya. Dan lihat variety udah bisa menipu-nipu di arah depan sana, bahkan Way of Dragon kali ini dikeluarkan hanya untuk mendinai saja, untuk memukul mundur teman-teman dari Aura Fire. Dan Keyboy harus coba bertahan lagi karena teman-teman dari Onyx Esports mereka semuanya berada di atas, dan kali ini baru bubar Drian dan juga Valmoni di area mid. Sementara itu ejector ke belakang, Keyboy menjadi target sasaran dari variety juga. Cewek masih bingung tentunya mau narik siapa karena variety dengan cloning tekniknya benar-benar merepotkan. Kita lihat Kaja, dan Kaja menjadi korban lagi dan lagi efek dari Sun tersebut. Emang kalau misalnya dengan hero yang one hit target ketika ada Sun, akan sangat sulit banget mereka bisa menculik satu persatu Pak Fulung dan juga Om Wawa. Cuman tadi hal yang lebih baik, yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Godiva loh. Dia flicker, dia ejector, melemparkan satu player tersebut untuk masuk ke dalam rumah player dari Aura Fire. Sementara di bagian tengah sekarang pertempuran mulai terjadi lagi. Ada yang udah dihilangkan, satu center tarik dimiliki oleh Onyx pun berhasil ditumbangkan. Sementara itu untuk Keyboy-nya Way of Dragon berhasil untuk mendapatkan Godiva dan Dimage dan juga Poker Trick berhasil dimasukin. Cyclone Sweep, lethal counter-nya siapa yang akan menjadi korban, karena sekarang lethal counter-nya pun tadi ternyata sebelumnya udah dilakukan. Ada 2 player dari Aura Fire yang udah berhasil dilumpuhkan sekaligus Variety dan juga Godiva. Yes, sulit bukan berarti nggak bisa, dan akhirnya Variety bisa ditumbangkan di area midnya tadi. Dan kita lihat Kabuki bersama dengan Butch, bersama juga dengan Drian kali ini. Final Blow dikeluarkan, belum ada triple swipe dari seorang Driannya karena masih cooldown juga, masih bersabar. Karena kalau misalnya satu orang Kabuki ditumbangkan, ini bakal menjadi berita yang fenomenal banget untuk Onyx Esports. Masuk ke menit 6.30 Om Wawa. Permainan seperti apa yang sebenarnya diharapkan oleh Onyx dan juga Aura Fire? Dan dari Onyx sendiri mereka punya sisi yang cukup besar ya. Mereka punya Cyclone Sweep, mereka masih ada Ring of Order juga. Jadi kalau mereka bisa membersihkan bayangan atau clone teknik yang dilakukan oleh si Sun yang dimainkan oleh Variety, itu akan sangat bermanfaat sekali. Belum lagi pastinya ada little counter, dan itu dia tadi apa yang terjadi tadi bottom lane, ada gankingan yang manis banget terjadi juga dan memaksimalkan jumlah hero untuk Aura sendiri, dan mereka bisa mendapatkan poin kill atas Butch 10. Oke, terus weapon masuk ke dalam tubuh Kaguranya. Ejector kali dari Godiva mencoba untuk mendapatkan Drian, tapi tidak semudah itu. Bahkan Drian yang mendapatkan triple kill di area bawah. What a play dari Saber yang sabar kali ini, dan Turtle akan menjadi target operasi dari Onyx Esports. Pak Fulung, what a play banget dari Onyx Esports di bagian bawah tadi.
Selain Saber datang tepat waktu, inilah item yang udah dia milikin ya Om Wawa ya. Betul, ada War X dan juga Hunter Strike untuk Saber yang langsung didapatkan setelah mendapatkan triple kill di bottom lane-nya. Dan lihat kajanya sih Holy Crystal Calamity itu udah sakit banget. Satu kali Ring of Order, bayangan dari Variety, Endless Variety-nya akan habis juga. Jadi harus berhati-hati terutama untuk sisi yang dimiliki oleh Onyx Esports sekarang yang akan sangat berkembang masuk ke late game-nya. Balmonnya juga wajib untuk diwaspadai. Sudah punya War X, sudah punya Brute Force, sudah punya Walton Essence. Apalagi yang dibutuhkan Onyx Esports kalau diajak untuk team fight sekarang, mereka akan bisa memenangkan tim fight tersebut. Dan dari Aura Fire, gue rasa mereka harus menunggu lagi dan lagi agar membawa game ini ke late game agar Sunnya lebih sakit lagi Pulung. Yap, nih kayak DHS mau diambil ya Om ya untuk Sun-nya. Sun-nya udah bersiap menuju ke DHS atau WON ini? DHS deh sepertinya akan langsung diamankan. DHS ya, tapi dari Purple Buff-nya juga udah ada konsol yang langsung dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korban Unstoppable Force-nya? Dash-nya tadi udah dikeluarkan juga. Setelah itu masih ada backup-an, ada Jet Kundo, beberapa player langsung terkena efek airport yang diciptakan tadi oleh Chow-nya. Shutdown pun dilakukan, berhasil untuk mendapatkan Saber-nya. Kiboy masih selamat sejauh ini, ada 5 magic tadi dilemparkan langsung menuju ke arah Sun, tapi Sun sedikit lagi dia tersisa di Judgment pun kali ini menarik langsung Benedetta ke dalam sebuah tempat yang sangat-sangat gelap. Dia pun harus menunggu lagi respawn untuk bisa bergabung bersama rekan-rekannya Kyo. 10 berbanding 5 bukan hal yang baik untuk Aura Fire. Mereka walaupun punya Sun, tapi kita lihat di area atas ternyata satu orang Alice bisa ditumbangkan solo kill oleh Suns. Dan tentunya ini akan mendapatkan pundi-pundi gold dan juga SP yang sangat-sangat baik. Mengingat juga Suns dengan 304 belum terpick off satu. Salah satu hero power pick yang dimiliki oleh Suns kali ini dibebaskan begitu saja. Head to head dengan Aura Fire dengan Variety di area atas. Tapi lihat Pesager dan Godiva udah siap untuk melakukan Unstoppable Force ke arah seorang ceweknya. Malahan Godiva harus tumbang kali ini. Gak bisa bertahan lebih lama dan Suns dari garis depan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Veti yang sudah mengambil ke arah Orange Buff ya. Dan Circle atau Lordnya sudah mulai hadir tengah-tengah lane of gun dan udah mulai dipok oleh Onyx. Malahan di area bawah lethal counter belum kena siapa-siapa. Kabuki menjadi korban berikutnya kali ini dari Push dan juga Kibo yang terus mengejar pergerakannya. Wow. 1 point kill lagi dan lagi didapatkan untuk seorang Kira yang harus tumbang 20 detik ke depan. Bahkan Kabuki juga menyusul Pak Pulung ketika ada 2 orang yang mengejar dia. Ini 2 player yang dimiliki oleh Aura Fire pun terpisah ya. Belum lagi tadi ada kontes slot yang emang benar-benar nggak bisa didapatkan oleh Aura Fire, menjadi sebuah kerugian lagi. Ini akan menjadi sebuah momentum untuk Onyx Esports bisa menabrak masuk ke dalam base turret dari Aura Fire. Lihat aja dari sisi level, ketinggalan cukup jauh untuk Variety-nya Om Wawa. Ada 3 level di sana. Betul. Jaraknya. Ya, sini bisa menjadi suatu pukulan kepada Aura Fire. Bahkan bisa menjadi pukulan terakhir kalau Onyx Esports. Mereka bisa nge-pick off 1 sebelum naik ke atas bersama dengan Lord. Jadi positioning akan sangat harus bisa dimainkan untuk Aura Fire. Jangan sampai mereka overdrive in dulu. Oke, itu tadi coba lihat aja ada 1 di Judgment loh. Alice-nya pun langsung berhasil diambil. Ini akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat-sangat besar diambil oleh Onyx Esports. Lihat ini dia Lordnya. Walaupun belum bisa ngegeprek, tapi ada Alex Panel Flow guna untuk bisa mempertahankan karena base turret-nya. Put belum bisa memberikan sebuah dash ke bagian depan, tapi Cyclone Sweep-nya udah cukup merepotkan. Karena sekarang kita lihat aja 1 inverted turret udah mulai berhasil dihancurkan. Yelperton juga udah ada Drian dengan 1 Cyclone Sweep yang dimiliki ataupun triple sweep yang dia rasakan, dia berikan. Sebenarnya tertinggal 1 pemain. Jauhnya ini dia sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Mereka kehilangan 1 player yang langsung dimajuin begitu aja oleh Variety. Nyomnya mulai ngamuk. Sabernya kau mau pergi kemana, sementara Sun masih memberikan backup terhadap poker trick yang bisa diberikan terhadap player dari Aura hingga mereka tidak mau mengejar secara terus-menerus Kyo. Gila, si 1 member Kiboy, sang opener harus tumbang di arah depan sana. Bahkan kalau kita lihat ada pertempuran di arah Purple Buff yang diambil akhirnya, dicuri oleh Suns. Dan ini harus reset lagi dari Aura Fire. Walaupun mereka udah dapat keuntungan 1 point kill, tapi mereka masih belum bisa memenangkan karena ada inhibitor 2 bahkan di area bawah dan di area tengahnya dibolongkan oleh Onyx Esports. Dan malahan kita lihat real time win probability presented by Samsung Galaxy S Series, di mana Onyx Esports 64% kali ini diunggulkan untuk memenangkan di game yang ketiga. Tapi apapun masih bisa terjadi. Aura Fire kalau dia punya momentum, dia mau ngarahin ke late game, ini bakal berat untuk Onyx Esports bisa bertahan, Pak Pulung.
Oke, udah ada satu Flame God. Sementara itu untuk Kabukinya langsung dikejar habis-habisan. Udah ada satu Jet Kundo. Tadi Way of Dragon juga masih bisa selamat kayak begitu. Berarti ada satu info untuk player yang dimiliki oleh Fire, di mana mereka tadi udah melihat ada satu Jet Kundo dan juga Way of Dragon yang masih gagal. Ini dia pertempurannya, sesaat lagi akan langsung pecah. Tenyomnya, Kage Bunshin-nya masih bisa menghilangkan satu wave minion di bagian depan, tapi di atas sana udah mulai masuk lagi. Konsol udah dikeluarkan. Berarti sekarang udah ada efek menghilang yang dikeluarkan oleh pemain dari Aura Fire. Hanya saja mereka belum bisa memanfaatkan momen tersebut, dan pemain dari Onyx pun mereka semua mundur kembali. Bunsinan dari Variety mencoba untuk menggocek ataupun mencolek ke arah Kibo ya, cuma ya balik lagi hanya menjadi colekan semata nih Om Wawa. Iya, tapi dari Onyx mereka nggak boleh memandang enteng sih, karena dengan adanya Sun sendiri itu bisa ngebalikin satu buah keadaan fight menjadi kemenangan bagi Aura Fire, dan bahkan one strike push bisa dilakukan gitu. Tapi dari Aura Fire mereka harus mencari kapan kesempatan tersebut dilakukan. Iya, ini peperangannya udah mulai pecah lagi sih harusnya, tapi ternyata tidak. Belum ada satu player pun yang tumbang. Keira sedikit lagi happy tersisa. Keira pun menjadi korban, di mana ini akan menjadi sebuah lepasan Faigo untuk Onyx Esports. Satu player lagi dengan defense judgment. Iko lama mana kalau kece urang pacar, kece urang minang mah langsung ada Pai. Beberapa player dimiliki oleh Aura Fire. Tersisa 3 player aja. Web ini udah mulai masuk di bagian bawah tengah, dan juga atas yang akan segera menyusul. Sementara pertempuran Cyclone Sweep, Metal Counter belum terlihat jauh headnya. Siapakah yang akan menjadi korban dari ejector, karena Variety pun sekarang dengan satu Kage Bunshin yang memiliki siap untuk memberikan bantuan ataupun backup terhadap base-nya. Hanya tersisa 2 orang aja. Variety dan juga Kabuki Final masuk dari bagian atas. Alexo final flow, tapi semuanya terfokus untuk pesta red-nya. Sedikit lagi.